Ma asobaka min hasanatin fa minallah. Sesuatu yang menimpa pada kalian, sesuatu yang telah engkau dapatkan berupa kebaikan, fa minallahi, itu dari Allah. Ini kalimat ini termasuk kalimat yang menggambarkan tentang apa? Tentang musibah, tentang suatu yang mengenai kepada kita semua. Kalau ketentuan Allah yang diberikan kepada kita itu berupa keburukan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita harus menerima dengan sabar. Kita harus menerima dengan sabar. Jangan kita seakan-akan menyalahkan Allah, bahkan menghujat Allah, mengeluhnya saking apa? Mengeluhnya parah. Ya Allah, kenapa harus aku yang mengalami seperti ini? Kenapa bukan mereka? Sabru ala ta'ah, sabar ketika menjalani ketaatan. Ini termasuk apa? Sabar yang paling tinggi. Sabar dalam beribadah, sabar dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah taklim sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim di pagi ini. Alhamdulillah kehadiran kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmatnya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Karena dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi wasilah kita bisa dihantarkan sebagai hamba Allah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Semoga amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini. Kita lanjut surat An-Nisa ayat 79 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Man yuti'ir rasul faqad atha'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Ma asabaka ma asabaka min hasanatin faminallah. Ma utawi perkara asabaka kang ngenani apa maka ing sira ayyuhal insan para menungso. Bayane min hasanatin saking kebagusan ay khairin keapian khobarim ma iku faminallahi saking Allah ay atatka nekake Allah ka ing sira fadlan ing anugerah minhu saking ma wa malan utawi barang utawi perkara asabaka kang nani apa maka ing sira bayane min sayiatin saking kaelekan ai baliatin tegese bencana iku famin nafsika saking awak dhewe ira ai atatka tegese nekake Allah ka ing sira hai surtakabat sehingga banyak berbuat berbuat sira ma ing perkara yastaujibua kang ndadekake ngundang apa maha ing sayyi'ah minad dunubi bayane ma minad dunubi saking pira-pira dosa. Wa arsalna kalnan wis mutus ingsun Allah ka ing sira ya Muhammadin Muhammad linnasi maring manungsa rasulan sebagai rasul. Lafal rasulan iku halun muakkadatun, kedudukannya sebagai hal untuk menguatkan. Wa kafalan cukup sapa billahi kelawan Allah syahidan ing saksi. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Sesuatu yang menimpa pada kalian, sesuatu yang telah engkau dapatkan berupa kebaikan, faminallahi itu dari Allah. Ini kalimat ini termasuk kalimat yang menggambarkan tentang apa? Tentang musibah, tentang suatu
yang mengenai kepada kita semua. Kalau ayat sebelumnya berkaitan semua ya. Kaitannya dengan ayat 78. Ada orang yang berasumsi bahwa sesuatu yang apabila itu hal yang baik itu datangnya dari Allah. Jadi intinya apa? Kalau orang itu lagi dikasih hal yang baik, lagi dikasih nasib mujur, lagi dikasih nasib enak, dia senang. Tapi kalau kondisi dia lagi terpuruk, dia cenderung menyalahkan orang lain. Cenderung menyalahkan orang lain. Ini apa? Yaqulu hadhi min intik ayat sebelumnya. Oh, ini gara-gara lu, gara-gara kamu, gara-gara dia, gara-gara mereka saya jadi seperti ini. Padahal kullum min intillah, bahwa semuanya itu adalah datangnya dari Allah. Kemudian ayat ini ma asobaka min hasanatin faminallah, sesuatu yang telah menimpa kepada diri kalian, diri kita, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Kalau yang kebaikan itu datangnya dari Allah, hal-hal yang datang dari Allah itu sesuatu yang baik. Tapi kadang-kadang kita menyikapi, oh ini kita menyikapi dengan hal yang buruk. Bisa juga ayat ini berkaitan dengan hal musibah, bahwa sesuatu yang menimpa kepada kita ini ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Ada kalanya buruk, ada kalanya baik. Kalau dikasih baik terus nanti apa? Lupa. Kalau dikasih buruk terus juga kasihan. Karena apa? Hal yang menimpa kepada diri kalian itu pada dasarnya ada kalanya. Kalau berupa kebaikan, itu ada kalanya mungkin kita lagi dapat rezeki, ini baik, berarti senang. Hal berupa kebaikan berupa apa? Kita dikasih karunia seorang kehadiran seorang anak bagi yang baru menikah. Kemudian kita dikasih apa? Kelancaran urusan usaha dan lain sebagainya. Ini juga hal yang baik. Dan hal apapun itu semuanya adalah apa? Min hasanatin. Faminallah, itu datangnya dari Allah. Baik di dunia, imma fil akhirah. Baik kebaikan tersebut ketika kita masih hidup di dunia, maupun kebaikan tersebut kalau nanti sudah kembali ke alam baka. Hal yang baik di akhirat termasuk apa? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sesuatu yang diharapkan oleh setiap manusia apabila kalau sudah meninggal dunia, itu satu-satunya yang diharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita sampaikan, kita doakan pada saudara-saudara kita apabila kita melihat, mendengar saudara kita meninggal, pasti itu doa yang disampaikan, Allahumma ighfirlahu warhamhu, Allahumma ighfirlaha warhamha, Allahumma ighfirlahu warhamhum. Semoga mereka mendapatkan ampunan dan itu merupakan apa? Sesuatu yang menimpa kepada kita berupa kebaikan, tapi telah di akhir. Ada kalanya wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau itu hal-hal yang menimpa kepada kita berupa keburukan, pada dasarnya Allah kasih jalan yang baik, tapi kadang-kadang kita
mensikapi dengan sifat yang salah apa? Salah sangka. Karena apa? Ketentuan Allah itu ada dua. Ada kalanya ketentuan Allah itu berupa kebaikan. Kalau ketentuan Allah yang diberikan kepada kita berupa kebaikan, kita harus banyak bersyukur. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ketentuan Allah yang diberikan kepada kita itu berupa keburukan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita harus menerima dengan sabar. Kita harus menerima dengan sabar. Jangan kita seakan-akan menyalahkan Allah, bahkan menghujat Allah, mengeluhnya saking apa? Mengeluhnya parah. Ya Allah, kenapa harus aku yang mengalami seperti ini? Kenapa bukan mereka? Kenapa harus aku yang menerima musibah seperti ini? Bukan dia. Seakan-akan kita apa? Menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya kalimat sebelumnya kullum min indillah, bahwa semuanya itu adalah semuanya dari Allah. Baik yang baik berupa kebaikan maupun yang buruk. Namun Allah memberikan hal yang baik bagi Allah, menurut Allah, tapi kadang menurut kita buruk. Nah, kalau menurut kita buruk, itulah pilihan kalian, pilihan manusia. Karena menurut prasangkaannya, menurut pilihan, oh ini baik buat saya, padahal tidak baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali lagi, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Jadi intinya bahwa manusia senantiasa akan diberikan ujian, cobaan oleh Allah. May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, yusib, pasti akan diberikan cobaan, akan diuji, dan ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kalimat itu sering kita baca ketika kalau kita lagi tahlil, Pak ya, di akhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan memaksakan kepada seseorang illa wus'a, kecuali dengan kemampuannya. Sepertinya saya ini diberikan cobaan berat sekali. Ada orang seperti itu. Justru Allah memberikan cobaan seperti itu kalau diberikan orang lain nggak mampu. Kamu yang kuat. Makanya harus bersabar. Yusuf minhu ay ibtalahu bil masaibi, diberikan cobaan, tujuannya apa? Liyusayyibahu, untuk diberikan pahala. Karena kalau orang itu diberikan cobaan oleh Allah, diuji oleh Allah, kemudian orang tersebut bisa menerima dengan kesabaran, liyusayyibahu, Allah akan berikan pahala. Pahala tersebut ada kalanya anugerah yang Allah langsung berikan cash dan langsung di dunia, dan ada kalanya nanti pahala tersebut diberikan Allah di kelak di akhirat. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah? Wa kaifa alaina bil masaibi, bagaimana caranya untuk menyikapi segala musibah, cobaan yang sering tertimpa kepada kita, termasuk baik musibah itu secara pribadi atau secara lokal, maupun musibah itu secara global, secara nasional, seperti yang kita alami, ya, seperti yang kita
kita alami kemarin, dan sekarang kondisinya katanya sudah landai, seakan-akan sudah nggak ada informasi. Buktinya ya kegiatan sudah berjalan di mana-mana, orang hajatan sudah ramai, semua tempat-tempat ramai sudah dibuka, mudah-mudahan saja. Wa kaifa alaina bil masoi, bagaimana caranya untuk menyikapi kita untuk menyikapi terhadap segala musibah yang Allah ujikan kepada kita semua. Yang pertama bil iman war ridho, dengan iman dan ridho. Iman kepada Allah, ridho, ikhlas atas segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Orang yang bisa menerima ujian cobaan dari Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman. Contoh, ini minuman apa? Kopi. Contoh juga ya. Yang bisa merasakan kopi ini manis apa? Lidah. Yang bisa merasakan suara Pak Maman ini merdu apa? Telinga. Ya. Yang bisa merasakan, wah, Pak Eko ini ganteng banget umpamanya. Emang ganteng Pak Eko ya. Mata. Yang bisa merasakan semuanya itu adalah panca indera. Panca indera. Kemudian bagaimana kalau manusia kita itu diberikan cobaan? Bagaimana orang itu kalau diberikan cobaan? Yang bisa merasakan, yang bisa menangkap adalah apa? Rasa iman. Apabila orang tersebut dicoba oleh Allah tidak kuat, ya, semakin terpuruk, ibadahnya semakin kacau, semakin jauh dari ingat Allah, itu berarti imannya bermasalah. Begitu juga dikasih minum kopi manis, kok tidak merasakan manis, oh berarti lidahnya bermasalah. Itu suara udah kenceng banget, toa udah kenceng banget, dibilang, wah suaranya kurang kenceng Pak, itu berarti pendengarannya bermasalah. Nah, itu salah satu contoh. Jadi sesuatu itu yang kita tangkap berkaitan dengan musibah dan lain sebagainya harus disikapi dengan iman. Di samping iman, waridho ini bagian daripada apa? Dari perasaan. Ikhlas karena Allah Subhanahu. Jangan seperti tadi, jangan menghujat Allah, jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan orang lain. Seakan-akan apa? Allah disalahkan, orang lain disalahkan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak akan ditanya amma yaf'alu, apa yang Allah perbuat. Allah akan ditanya, yang nanya siapa? Enggak ada. Karena Allah yang Maha bertanya. Wa hum yus'alun, justru manusia mereka nanti yang akan ditanya Allah. Kemudian yang kedua, menyikapi segala musibah dan bencana yang ditimpakan kepada kita harus disikapi dengan bisobri, dengan kesabaran. Yang dimaksud kesabaran, al-hasabu lin nafsi ala matakrahu, menghindar dari sesuatu yang kita tidak senang. Siapa sih yang senang dikasih musibah? Semuanya orang nggak senang, semua orang nggak senang. Sekecil apapun pasti tidak senang. Tapi semuanya itu harus disikapi dengan sabar. Al hasbu lin nafsi ala matakrahu, menghindar dari sesuatu yang tidak kita senang. Contohnya, siapa sih orang yang mau sakit? Enggak mau. Caranya gimana? Menghindar di antara milik. Kalau kita mau ke situ nanti bahaya, jadi jangan.
di sana lagi ada wabah, jangan ke sana. Tadi menghindar. Itu diantaranya al-hasbu lin nafsi ala mata, menghindarkan diri dari sesuatu yang kita tidak menginginkan. Kemudian sabar, as-sabru salah satu. Sabar ada 3 tingkatan, ada 3 macam. As-sabru alal musibah, as-sabru alal maksiyah, as-sabru alat ta'ah. Sabar dalam menghadapi, menyikapi berbagai macam musibah. Ini musibah kan macam-macam ya. Tapi biasanya dianggap musibah ini ada orang meninggal. Padahal alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kalian mendapatkan satu musibah, ucapkan kalimat tarjih. Kalimat tarjih itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal sabar dalam menerima musibah ini adalah tingkatan sabar yang paling rendah, Tapi biasanya justru ini yang ditangkap musibah yang paling besar, musibah yang paling besar. Yang kedua, al musibatu alal maksiyah, as-sabru alal maksiyah, sabar ketika kita berpeluang untuk berbuat maksiat tapi kita menghindar. Ini sabar yang kedua. Bagaimana caranya kita menghindar? Kita berpeluang untuk berbuat maksiat tapi kita bisa selamat. Caranya apa? Ingat kepada Allah, ingat akan segala dosa, ingat akan segala siksaan Allah kalau kita lagi berbuat maksiat, apapun bentuknya, sekecil apapun. Yang ketiga, as-sabru alat ta'ah, sabar ketika menjalani ketaatan. Ini termasuk sabar yang paling tinggi. Sabar dalam beribadah, sabar dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan sabar yang paling tinggi. Itu diantaranya menyikapi apabila kita lagi diberikan cobaan, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kembali lagi, may yuridillahu bi khairan yusib, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, menjadi lebih baik, dia akan dicoba. Lebih baik dalam dalam keimanan, dalam ketaatan. Jadi contohnya Allah akan menaikkan derajat iman kita. Contohnya kalau anak-anak kita mau naik kelas, pasti diadakan ujiannya tidak ada satu kali. Sekarang ada semester, sebelum semester ada mid semester, pra semester. Sebelum ada ujian ada pra ujian. Bukan langsung ujian, dikasih percobaan dulu. Setelah pra ujian baru ujian yang benar-benar ujian. Kalau ujiannya lolos, mereka akan naik kelas. Begitu juga yang terjadi pada kondisi kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyikapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena hikmatu ba'dahu, pasti ada hikmahnya setelah kejadian itu. Ada nilai plusnya, ada sesuatu yang tersirat di balik kejadian itu, tapi kita tidak tahu. Taunya kalau sudah terjadi. Oh iya. Mungkin kita ingat surat Inna ma'al
usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah apa? Ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Jadi setelah proses nanti ada solusi. Proses dulu baru nanti ada solusi. Ini menggambarkan bahwa apa? Setelah kita mengalami sesuatu yang itu kita anggap sebagai ujian, itu nanti ada hikmahnya. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Dulu pernah saya sampaikan, ya, orang kepengen punya HP, ya kayak pengen punya HP karena HP-nya jelek, pengen punya HP yang seperti sekarang, nggak punya duit. Bagaimana caranya? Ya emang nggak punya duit, dikasih sakit. Ya, pengen punya HP tapi malah dikasih sakit. Pas sakit masuk di rumah sakit, banyak teman yang nengok, banyak teman kerja yang nengok. Akhirnya apa? Dapat duit banyak. Nggak dikira, loh, saya sakit, malah duit saya banyak. Ya. Setelah dikumpulkan, cukup beli HP. No, itu Pak ya. Dia pengen punya HP tapi harus sakit dulu. Itulah contoh. Inna ma'al usri yusra. Setelah kita kalau mau pengen enak, harus susah dulu gitu. Wa alaikum bisa'yi, yang keempat untuk menyikapi musibah, wa alaikum bisa'yi, jangan berpangku tangan, harus bisa'yi, dengan usaha. Jangan diam. Udah, kalau emang ini kehendak Allah, saya jadi aman, selamat, ya udah di sini aja. Ya, tidak bisa. Mungkin kita contoh banyak contoh yang arahnya ke situ. Mungkin kita ingat Mbak Marijan, ya, disuruh turun gunung nggak mau. Sudah posisinya seperti itu sudah bencana besar, harus menghindar. Suruh turun gunung nggak. Kalau Allah emang masih memberikan saya selamat, ya selamat. Ya nggak bisa. Iya, harus berusaha, ikhtiar, menghindar. Harus menghindar, berusaha. Di antaranya berusaha itu menjauhi dari hal-hal yang mendatangkan kita untuk terjerumus hal-hal yang tidak baik. Dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali sehingga kaum itu mau merubah sikapnya sendiri. Jadi ada andil Allah dan juga ada andil kita. Harus dirubah. Jadi tidak semata-mata kalau memang Allah menghendaki baik, ya baik. Tapi kalau kita nggak mau merubah, ya selamanya seperti itu. Ya contoh kecil. Kita seminggu pakai baju putih terus sampai dekil gitu. Sampai dekil. Pak, ganti. Kalau Allah menghendaki baju saya bersih, nggak bau, ya udah tetap nggak bau. Caranya usaha ya, cuma harus ganti baju, bagian daripada merubah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah menghendaki satu kaum itu menjadi kaum yang buruk, kalau Allah menghendaki suatu tempat itu menjadi tempat yang buruk, yang jelek, fala maraddalah,
tidak ada orang pun yang sanggup menolak. Kalau memang Allah itu kehendaki jadi buruk, tidak ada sanggup. Dan sebaliknya, kalau kaum itu dikehendaki Allah menjadi kaum yang baik, ya kaum yang negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, negeri yang damai, tidak ada seorang pun yang sanggup memporak-porandakan. Karena itu sudah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita diharuskan untuk berusaha ikhtiar. Yang kelima, al-iksaru biddu'a wal dzikri, banyak minta, banyak berdoa kepada Allah, banyak berdoa, zikir. Itu bagian daripada usaha untuk permintaan agar doa kita dijabah oleh Allah, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala musibah. Banyak berdoa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berdoanya secara pribadi maupun doa zikirnya secara bersama. Ini termasuk anjuran agama. Karena ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jadi semata-mata karena ilmu senantiasa dianjurkan oleh Allah. Jika kalian butuh kepada Allah, mintalah. Caranya berdoa kepada Allah lewat lewat sholat, lewat ibadah dan lain sebagainya. Untuk itu termasuk bacaan-bacaan setelah kita sholat yang kita lakukan itu bagian daripada dzikir kepada Allah. Dan di saat dzikir itu pun Allah panggil seluruh malaikat, wahai malaikat, datanglah kepada hambaku yang mereka senantiasa ingat kepadaku, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan setelah mereka melaksanakan sholat kewajiban, mereka tidak langsung hilang, tapi masih duduk di dalam posisinya senantiasa menyebut asma Allah, menyebut kalimat-kalimat tauhid. Untuk itu al-iksarut du'a wal dzikri senantiasa kita tanamkan dalam diri kita. Karena doa ini bagian daripada bagian daripada cerminan orang-orang yang beriman. Jangan melupakan doa, jangan anggap remeh doa. Jangan menganggap remeh doa. Sekecil apapun doa yang kita panjatkan, Allah mendengar. Suatu saat akan dikabulkan, tidak sekarang, mungkin besok, tidak besok, mungkin minggu depan, enggak minggu depan, mungkin hari-hari yang akan datang. Kalau toh sampai kita meninggal tidak diijabah oleh Allah doa kita, nanti akan dituangkan nanti kalau kita sudah meninggal. Pernah saya ceritakan ketika orang meninggal dalam kubur, kemudian ditanya oleh malaikat, dia tidak bisa menjawab. Kemudian ada bisikan, kamu siapa? Aku adalah doa kalian yang dulu pernah kau panjatkan di dunia dan Allah belum mengabulkan, saat ini di alam kubur disampaikan. Banyak berdoa, zikir kepada Allah. Di antara zikir kepada Allah pokoknya kalimat-kalimat tauhid, baca istighfar dan baca sholat dan lain sebagainya. Karena itu bagian daripada permohonan kita minta kepada Allah lewat zikir dan doa. Karena doa zikir bagian daripada ibaratnya orang yang lagi berjalan di terik matahari panas, kemudian disuguhin air yang ada esnya, pokoknya dikasih esnya. Contohnya kalau lagi terik, berjalan di terik di panas matahari, kemudian dikasih suguhin segelas air yang ada esnya, kemudian
rasanya manis, kemudian kita minum rasanya gimana Pak? Waduh, luar biasa, lega. Begitu juga ketika orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin berdoa kepada Allah, itu sebagaimana hatinya ditetesin embun yang sangat menentukan, sehingga bisa menenteramkan dalam pikirannya hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hatinya ingin diberikan ketenangan, ketenteraman, bi dzikrillah, itu dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, zikir bisa dikatakan berdoa kepada Allah. Bi dzikrillah, ingatlah bahwa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu tatmainnul qulub, bisa menenteramkan hati, bisa menenangkan hati, bisa menenangkan pikiran. ada ini Pak, ada sumber kagak? Ada musuh, ada Pak Reno? Ada ya? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa zikir kepada Allah, kalimat-kalimat zikir itu bisa menenangkan hati, bisa menyejukkan hati. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Lagi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Yang terakhir, untuk menyikapi apabila kita ditimpa musibah, dicoba oleh Allah, itu disikapi dengan al-istiqomah, dengan istiqomah dalam hal apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah itu apa? Continue, langgeng. Khairul umuri adwamuha wa inqalla, sebaik-baik perkara itu yang continue, wa inqalla, biarpun sedikit. Sedikit baik, banyak lebih baik. Jadi khairul umuri adwamuha wa inqalla, sebaik-baik perkara itu yang continue, wa inqalla, biarpun sedikit. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbunallah. Innal ladzina, sesungguhnya orang, qalu, yang mengatakan rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, itu orang-orang yang beriman kepada tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah dalam hal ketaatan, dalam hal kebaikan sekecil apapun. Kalau setelah itu tatanazzalu alaihimul malaika, kalau bisa kita istiqomah terus continue, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun kepada kita, perintahkan wahai malaikat turun. Itu ada hambaku yang senantiasa istiqomah, malaikat turun untuk memberikan kabar gembira. Tatanazzalu alaihimul malaikat
Allah tak Allah taqafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan susah, jangan sedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'atun. Ketaatan yang engkau lakukan dengan istiqomah, Allah akan apa-apa janji Allah akan diberikan apa? Diberikan janji Allah akan ditunaikan. Wa absyiru bil jannah, itu diberikan kabar gembira dengan adanya apa? Surga Allah. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, itu surga yang telah dijanjikan Allah. Untuk itu, untuk menyikapi hal tersebut kita senantiasa istiqomah. Istiqomah itu ya apa? Gambarnya kontinu. Mudah-mudahan istiqomah. Walaupun sedikit. Wa arsalna ka linnasi rasulan. Wa arsalna, dan Allah mengutus pada engkau Muhammad linnasi, bagi manusia, rasulan sebagai utusan. Allah mengutus engkau Muhammad kepada umat manusia sebagai utusan, sebagai pesuruh Allah. Wa kafa billahi syahida. Rasul berarti taat kepada Allah. Barang siapa yang membangkang kepada Rasul, berarti kamu tidak usah khawatir Muhammad. Engkau tidak usah khawatir ya Muhammad. Allah yang akan menjaga apa? Allah yang akan menjaga mereka. Kalian tidak usah menjaga. Engkau cukup menyampaikan. Jadi kalimat ini, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Jadi ini satu paket. Beriman pada Rasul berarti dianggap beriman pada Allah. Karena adanya Rasul ini yang mengangkat Allah, yang memilih Allah. Orang yang taat kepada Allah tidak bertaat kepada Nabi, tidak diangkat, tidak dianggap. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Mereka itu percaya adanya Allah, tapi tidak percaya, tidak taat kepada Rasul, makanya tidak dianggap. Wa yaquluna ta'atun wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ayat 79 dan 80 ayat tersebut menyampaikan menyikapi musibah yang terjadi pada kita semua harus disikapi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada Rasul dan taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan ketaatan, kesabaran dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nggak sampai sejauh itu, Pak. Nggak sampai sejauh itu. Nah, istilahnya Pak, orang-orang yang menyalahkan ketentuan Allah. Kenapa harus aku yang dicoba? Kenapa aku harus begini? Itu ada Pak, hanya tidak sampai orang itu lepas dari kemurtatan. Hanya orang itu istilahnya imannya nggak stabil dan bahkan imannya jauh gitu. Masih dianggap orang beriman.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fatahu ya alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min tu'anin la tasjab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu